India. Jadilah kamu orang Kristen, tapi jangan jadi orang Israel. Kok itu dia? Israel ya Pak? Ya. Iya. Memang orang Kristen dulu dikejar-kejar oleh Israel itu Pak. Biasa Pak, kejar mengejar mereka. Wah. Jadilah kamu orang Katolik, tapi juga jangan jadi orang Romawi. Kalau Kristen katanya kan Eropa Barat tuh, Jerman, Perancis, Inggris, Belanda. Silakan Anda Kristen, tapi jangan terlalu mencintai tanah kelahiran agama. Intinya itu. Kalau ini terjadi, apa itu? Rasa nasionalisme kita akan terkoyak. Ya. Silakan kamu Konghucu dan Tao, tapi jangan jadi orang Tionghoa atau orang Cina. Kira-kira begitu. Jadi kamu Bahai, tapi jangan jadi orang Iran. Dan seterusnya, agama-agama itu punya tempat lahir, di mana asal agama kita itu berada. Bapak Ibu, kakak-kakakku sekalian, atau nande-nande, ya. Kita ini terkadang kita lupa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, Islam itu pendatang. Sungguhnya kita punya kepercayaan nenek moyang. Ya, orang Tao punya kepercayaan nenek moyangnya, orang Batak Toba punya kepercayaan, orang Melayu punya kepercayaan sendiri. Tapi dengan agama pendatang itu hilang. Padahal itu berkat kita itu, ada budaya nenek moyang kita. Salah satu nanti sikap moderasi beragama itu adalah kita akomodatif terhadap budaya lokal nenek moyang kita itu. Itu salah satu rumus dari 4 rumus moderasi beragama itu. Ada 4 rumus itu, komitmen kebangsaan. Yang kedua, anti kekerasan. Yang ketiga, toleransi. Kalau orang Karo terkenal toleransinya di tingkat internasional, Pak, katanya. Ya, bahkan kalau kaitannya dengan beragama, orang Karo itu lebih baik, tapi ini nggak tahu saya kutipan. Orang Karo itu lebih baik tidak beragama daripada tidak beradat. Jadi keren. Orang Karo itu belatinya Pak, pisau Pak. Di sebelah kiri, karena untuk potong ayam. Oh. Iya, artinya soal toleransi, etnis Karo tidak ada masalah menurut ilmu saya. Nanti boleh dikoreksi. Lalu yang keempat adalah penerimaan terhadap budaya lokal. Dan kayaknya kita kan nggak ada problem. Bahkan gereja-gereja di Indonesia itu terkenal adaptasinya terhadap budaya lokal di Sumatera Utara ini. Itu terkenal sekali. Dan Islam memang punya masalah. Sekali lagi catatan, jangan Bapak Ibu kasih informasi ke UIN, nanti saya dijewer ya. Ya. Tapi karena orang ilmiah itu kan harus jujur itu apa adanya, apa yang dia temukan disampaikannya Pak, gitu ya. Ya, Matius 5 ayat 37. Wah. Katakanlah iya kalau benar, katakanlah tidak kalau tidak benar. Semua itu selain itu dari si iblis datangnya. Amin. Ya. Jadi ada 4 kalau kata kunci boleh juga, tapi kata kunci ada 9 sebetulnya. Tapi inti moderasi itu 4. Komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan akomodatif terhadap budaya lokal, kearifan lokal. Amin. Jadi tentu ya, tentang yang terakhir ini selama tidak bertentangan dengan ajaran prinsip agama kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu komitmen kebangsaan. Ya. Jadi cuma itunya sebetulnya. Bapak Ibu, saya pernah berkelakar atau berseluruh Pak. Apa namanya ya? Kalau saya pakai teori cocokologi Pak. Cocokologi artinya dicocok-cocokkan, gitu ya kan? Cocok-cocokkan. Kalau bahasa Karo kata tentang. Nah, kira-kira begitu. Apa itu tentang komitmen kebangsaan ini? Kalau tadi kita cerita Abraham adalah bapak, dan dalam studi agama-agama itu ada namanya Abrahamic religion, agama-agama yang sumbernya Nabi Ibrahim.
itu ada 3 saudara tuh. Kakak tertua itu Yahudi, kakak kedua itu Kristen, kakak ketiga adik bungsu itu Islam. Sebetulnya ini 3 bersaudara. Ya, dalam studi agama-agama Yahudi, Kristen dan Islam itu kakak beradik, saudara kandung. Yang sumbernya atau ayahnya adalah Abrahamic religion. Makanya di Timur Tengah kan mereka jarang mengajarkan masing-masing menobatkan orang yang sesat ya, dari Mekah, Ya. Yerusalem dan di tembok ratapan. Jadi sampai sekarang itu agama manapun datang semua ke sana, Pak, ya. Ke Mekah, Yerusalem, ke tembok ratapan. Makasih, Pak. Iya, terima kasih. Tapi saya ingin, kalau istilah Gus Dur nyeleneh, Pak. Nyeleneh itu apa ya? Ngenyek. Main-main ya. Penyimpangan tapi juga nggak salah-salah banget itu. Guyon. Guyon. Iya. Saya pernah mengatakan begini. Ibrahim atau Abraham atau Nabi Ibrahim dalam Islam itu sesungguhnya orang karo. Ya, itu kaya. Kan? Terkejut kan? Kaya. Ya, kenapa? Karena orang karo merasa dia keturunan Abraham, baik-baik semuanya, Pak. Iya. Karena di karo itu ada marga Brahmana. Oh. Jadi Ibrahim, Brahmana dalam agama Hindu namanya Brahman. Brahman. Konsep ketuhanan inti ajaran agama Hindu Brahman, dan orang karo banyak yang beragama Hindu dulu. Saya nggak tahu kalau sekarang gara-gara Kristen ini agama Hindu hilang, Pak, barangkali ya. Masih ada juga. Masih ada marga sendiri Brahmana, Pak. Ya. Itu bulu dadanya panjang-panjang, Pak, jenggotnya. Iya. Dia Brahmana itu dulu kampungnya di Limang, Pak. Dia penggembala kerbau, Pak. Ya. Cocokologi saya, Ibrahim itu adalah sebuah marga bagi orang karo. Ya. Brahman. Salah satu istrinya dari beberapa istri, ada yang bilang Abraham itu istrinya 2, Dua. ada yang bilang 4. Kita pakai yang 2 aja. Satu namanya Sarah, satu Hagar atau Hajar. Pembantunya. Hajar itu dalam bahasa Arab artinya batu. Apa, Pak? Batu. Hajar itu artinya Hajar Aswad, batu hitam yang di Mekah dicium-cium orang itu. Hajar Aswad. Hajar itu artinya batu. Nah, pendekatan antropologi budaya di dunia ini nggak ada suku bangsa yang menamakan anaknya itu dengan nama benda kecuali suku Karo. Kayak ular ini. Namanya cocokologi, Pak. Unang semua. Mami ya doa. Nggak kuat aku menjunjung itu. Berat, Pak. Berat. Udahlah, keluarga biasa-biasa saja lah, Pak. Seberatnya. Jadi Abraham atau marga Brahmana ini punya pacar namanya Hagar. Dalam bahasa Alkitab Hagar, bahasa Arab namanya Hajar. Ditambah Siti karena orang Melayu yang Siti. terjemahkan. Jadi Siti Hajar. Ya. Sebetulnya Hagar itu terjemahnya batu. Nah, jelaslah dalam pikiran saya ini, Abraham dan istrinya adalah etnis Karo. Apa yang saya inginkan, Bapak Ibu? Saya menginginkan agar kita itu semangat nasionalisme kita itu tinggi. Cuma itu, cocokologinya tujuannya itu. Oh iya. Enggak yang lain. Bukan bermaksud melanggar kitab suci Al-Quran, melanggar Bible, Alkitab. No. Tapi tujuan kita cocokologi ini melahirkan semangat bahwa agama kita itu harus bersifat nasionalis. Apalagi ditemukan situs Gunung Padang, Pak. Situs Gunung Padang itu sebuah bukit batu di Cianjur, Jawa Barat. Dan diduga usianya itu sekitar paling rendah itu 8.000 tahun sebelum Masehi. Dan paling tua di landasan bawah itu
itu sekitar 25.000, 15 ke 25.000 tahun sebelum Masehi. Artinya kalau itu terbukti, Indonesia menjadi pusat peradaban tertua di dunia. Kalau Yunani cuma berapa lah? Mesir kuno cuma 3.000, 4.000 tahun sebelum Masehi. Lembah Mesopotamia cuma 6.000 tahun sebelum Masehi. Cianjur Kita anggap yang termuda aja 8.000 tahun sebelum Masehi. Kalau itu betul, pantas diduga Indonesia ini jadi pusat peradaban yang serius.